Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzi Trisnawati, SPD. GR. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya adalah peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024 kategori Guru Inovatif. Mari rayakan Hari Guru Nasional dengan terus belajar, berkarya, berbagi, dan berkolaborasi. Merdeka belajar untuk guru hebat Indonesia maju. Dalam video pembelajaran berdiferensiasi kali ini saya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament. Sebelum melakukan pembelajaran saya menyusun modul ajar, LKPD, PPT, membuat soal dengan menggunakan aplikasi EduCaplay serta soal berbentuk manual kemudian mencetak semua dokumen yang saya perlukan untuk pembelajaran di dalam kelas. Situasi yang saya hadapi di sekolah, pada setiap pembelajaran IPA di kelas 7, hanya sedikit siswa yang mau terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa belum sepenuhnya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, masih malu-malu dalam berinteraksi, dan belum memiliki keberanian untuk tampil di depan kelas, serta mengemukakan pendapat. Takut salah dan rasa grogi berlebihan menjadikan siswa kelas 7C cenderung tidak mau unjuk diri, meskipun memiliki kemampuan akademik yang bagus. Adapun tantangan sebagai guru, saya merasa tertantang untuk menerapkan model pembelajaran yang dapat menciptakan iklim belajar yang aktif, kreatif, bernalar kritis, serta mampu berkolaborasi dan bergotong royong. Setelah mencari beberapa referensi model pembelajaran yang mampu melibatkan siswa untuk bekerja sama, akhirnya saya menemukan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Tournament. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang melibatkan kelompok belajar di mana terdiri dari siswa-siswa dengan kemampuannya masing-masing. Hasil yang diharapkan dari penggunaan model ini adalah siswa mampu meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, serta kemampuan interpersonal. Saya merasa model pembelajaran ini dapat saya implementasikan untuk kelas 7 sebagai salah satu model pembelajaran berdiferensiasi. Adapun aksi yang saya lakukan dalam mencapai tujuan pembelajaran, saya menerapkan pembelajaran kooperatif, yang merupakan suatu strategi pembelajaran di mana siswa bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda akan saling membantu satu sama lainnya. Tujuan pembentukan kelompok kooperatif ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajarnya. Pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan. Melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Kedua, ada game turnamen. Yang ketiga, ada penghargaan kelompok. Dan adapun manfaat yang diperoleh antaranya adalah dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran, dapat meningkatkan rasa menghormati dan menghargai orang lain, dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Menurut Slavin 1995, pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 sintaks pembelajaran, yaitu 1. Tahapan penyajian kelas, 2. Tahapan belajar dalam kelompok, 3. Tahapan permainan atau games, 4. Tahapan pertandingan atau turnamen, dan 5. Tahapan penghargaan kelompok. Dalam turnamen, siswa mewakili kelompoknya dan akan bertanding dengan anggota dari kelompok lain yang memiliki kemampuan akademik setara. Dalam TGT ada tahap game atau permainan, sehingga menimbulkan suasana kegembiraan dalam pembelajaran. Dalam menerapkan model pembelajaran TGT, selain mempersiapkan perangkat pembelajaran, saya membuat game quiz menggunakan aplikasi EduCaplay dan Canva, lalu memprint out semua perangkat pembelajaran sebagai handout bagi siswa yang tidak memiliki gadget. Sementara siswa yang memiliki smartphone dapat mengakses seluruh perangkat pembelajaran menggunakan link yang saya bagikan di grup WA kelas. Selanjutnya, saya memetakan siswa kelas 7C sesuai dengan kemampuan akademiknya. Saya mendata mereka berdasarkan nilai ijazah dengan level tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian saya mengelompokkan mereka dalam kelompok-kelompok kecil, di mana setiap kelompok terdiri dari berbagai level kemampuan akademik. Tujuan dari pengelompokan ini karena setiap kelompok akan mengikuti turnamen sesuai dengan level kemampuan akademik mereka. Siswa yang mengikuti turnamen akan dibagi menjadi 4 meja.
yaitu meja A untuk siswa yang memiliki nilai tinggi, meja B untuk siswa dengan nilai cukup tinggi, meja C untuk siswa yang memiliki nilai sedang, dan meja D untuk siswa dengan kemampuan akademik cukup rendah. Siswa yang tidak mengikuti turnamen akan mengerjakan asesmen formatif yang ada di LKPD. Pada setiap meja memiliki game atau permainan yang berbeda disesuaikan dengan tingkat kemampuan akademik peserta turnamen. Meja A mengerjakan permainan petualangan perubahan wujud zat dengan game matching word, sementara meja B mengerjakan kuis zat dan perubahannya dengan permainan Froggy Jumps atau katak melompat yang saya buat dengan menggunakan aplikasi EducaPlay. Sementara untuk meja C dan D, masing-masing mengerjakan permainan mengisi kotak dan memasangkan perubahan wujud zat sesuai arah tanda panah secara manual menggunakan kertas yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah melakukan turnamen, kelompok 2 berhasil keluar sebagai juara umum untuk semua jenis permainan. Sebagai penghargaan untuk kelompok yang menang, saya memberikan reward berupa bingkisan pada siswa dengan skor tertinggi dan penambahan nilai 5+ untuk semua anggota kelompok 2 yang bisa digunakan untuk menambah nilai raport pada mata pelajaran IPA. Hasil refleksi dari pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran TGT adalah: yang pertama, menciptakan situasi kelas yang aktif, kreatif, dan kolaboratif, di mana keberhasilan kelompok merupakan keberhasilan individu sebagai perwakilan kelompok yang memperjuangkan marwah kelompok pada turnamen yang diikuti. Model pembelajaran TGT menjadikan teman sebaya sebagai sumber belajar selain guru dan buku menjadi poin nomor 2. Kemudian yang ketiga, menjadikan siswa yang lebih mampu sebagai narasumber bagi siswa yang kurang mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Yang keempat, memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang. Perbedaan itu antara lain perbedaan suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti berbagi tugas, aktif bertanya, mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Untuk lebih mengetahui sejauh mana kemampuan cara mengajar saya, juga seperti apa keberhasilan penerapan model pembelajaran TGT di dalam kelas, saya berkolaborasi dengan seorang rekan guru yang bertindak sebagai observator. Hal ini saya lakukan sebagai media refleksi dan evaluasi pembelajaran agar saya dapat memperbaiki kualitas pembelajaran saya ke depannya. Ya, baik anak-anakku, setelah mengadakan turnamen, kita lihat hasil di papan skor siapa yang keluar sebagai pemenang. Untuk meja A atas nama Salwa dari kelompok 2 dengan nilai 80. Boleh tepuk tangan? Terus di meja B atas nama Rizky dengan nilai 90 dari kelompok 2. Meja C atas nama Agus dari kelompok 5 nilainya memuaskan 75. Terakhir dari meja D itu ada Ojan dari kelompok 3 dengan nilai 100. Ya, kelompok teman-temannya ini Ibu berikan nilai +5 untuk pembelajaran IPA nilai raportnya nanti ya. Dan Ibu sudah siapkan satu hadiah khusus untuk peraih skor tertinggi dari 4 turnamen yang Ibu adakan. Siapa yang dapat? Dapat nilai berapa? 100. Ojan, silakan boleh naik ke depan. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk kalian semua biar belajar IPA lebih giat lagi ya. Senang belajar IPA dengan turnamen? Senang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Makasih banyak. Silakan anak-anak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ozan dari kelas 7C. Belajar IPA dengan cara turnamen membuat saya bersemangat. Terima kasih Bu Fauzi sudah kasih saya hadiah. Saya senang sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.